Hai jemaat, Roma 3 ayat 28, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Kalian harus ketahui, ini maksud Paulus bukan mengabaikan perbuatan menurut hukum Taurat atau melakukan 10 hukum. Karena itu Alkitab tidak bisa satu ayat. Itu sebabnya kalian punya konsep keselamatan palsu. Ya. Untuk apa Tuhan membuat ukuran standar penghakiman? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau cuma iman doang. Dan perilaku kalian itu akibat ajaran pembenaran oleh iman itu. Tidak ada satu yang merasa berusaha yang penting iman. Oleh karena Roma 3:28 secara begini aja baca. Oke. Paulus dimulai dari Roma pasal 2. Anda lihat dalam Roma pasal 2 ayat 13. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Yang melakukan hukum Taurat. Konteks hukum Taurat 10 hukumnya. Jangan digeneralisasi sunat ini 10 hukum Allah. Bicara moral, karakter. Jadi yang melakukan kan dibenarkan. Jadi jangan satu ayat Roma 3 ayat 28. Sehingga seolah-olah hanya iman aja keselamatan. Bukan. Bukti iman adalah ketaatan 10 hukum. Di sini penipuan hebat gereja hanya untuk marketplace. Sehingga terjadilah kerusakan akhlak dan kerohanian menyeluruh jemaat. Jadi siapa bilang? Maksud Paulus dalam Roma 3 ayat 28, kalau kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, itu bukan hasil usahamu. Jadi diberikan anugerah karena iman. Imannya dimaksud dibenarkan iman, menerima anugerah. Jadi ketika kita berdosa, kita menerima anugerah pemberian Allah kepada kita melalui anaknya Yesus, karena begitu besar kasih akan dia sehingga dikandungkan anaknya itu mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Itu maksudnya Paulus. Jadi bukan dia mengabaikan perbuatan. Ketika di Roma 2 ayat 13 dibenarkan karena perbuatan. Begitu juga kalau kita bicara di Yakobus 2 ayat 20-24. Orang-orang bodoh katanya, orang-orang bebal. Kalau cuma iman, iblis juga percaya katanya. Iman tanpa perbuatan adalah kosong katanya. Kalian lihat Roma 2 ayat 24, Yakobus 2 ayat 24, Anda baca. Kamu lihat sendiri. Dia Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan karena perbuatannya. Disuruh korban anaknya dilakukan. Bukan hanya karena iman aja kan. Nah dengan begitu orang Kristen hari ini, dia mengaku yang penting iman, pembenaran oleh iman. Dia seperti orang-orang Farisi yang berdoa di Lukas pasal 18 itu. Dia membenarkan diri di hadapan Allah dengan semua perbuatan. Tidak sama dengan orang berdosa itu katanya. Nah gereja-gereja hari ini begitu. Pembenaran oleh iman, konsep sesat dari tahun ke tahun ini. Dengan melanggar hukum Allah demi keuntungan jual. Ini disebut Babel dalam Bible. Saya datang untuk mengingatkan kalian. Kalian sudah mengajarkan sesat keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hanya dikebenarkan oleh iman. Iman itu menunjukkan bukan hasil usahamu. Bukan karena perbuatan-perbuatan baikmu. Bukan karena ritual-ritualmu. Bukan segala sesuatu. Tapi pemberian cuma-cuma. Jika Anda bekerja, Anda mendapat hadiah. Itu bukan hadiah namanya. Tapi hak karena Anda bekerja. Tapi kalau Anda gak bekerja, Anda dapat hadiah, bonus. Itu namanya pemberian cuma-cuma. Itulah hadiah. Nah, anugerah seperti itu. Kita gak layak menerimanya. Diberikan cuma-cuma anak yang mati di kayu salib. Yang penting percaya. Wah, ketika kita percaya, kita melakukan suatu ketaatan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong. Oleh karena dibilang pembenaran oleh iman, tidak ada satupun yang merasa berdosa di marketplace ini gotong royong untuk meroyok satu orang dari 2003. Mereka melakukan suatu kebohongan, mereka melakukan pencurian warisan saya, akun-akun saya, karya intelektual saya. Mereka melakukan suatu fitnah, membolak-balik cerita. Inilah yang disebut tanda binatang. Karena konsep dasar ajaran gereja sudah rusak. Mereka mengajarkan pembenaran oleh iman. Mereka mencomot Roma 3 ayat 28 tanpa bisa menginterpretasikan dengan menguji ayat-ayat lain dengan paralel berkaitan seperti yang saya bawakan. Dan kalau kalian mau lebih lihat jelas utuh di Facebook saya barusan limited edition.
Jatah limited edition, cari di pencarian Jatah limited, keluar itu baru video yang soal ini. Seperti biasa TikTok dengan Facebook saya bikin satu materi setiap hari. Dari sinilah kalian terjadi pencurian, ya, terjadi fitnah bolak-balik, yang pencuri jadi pemilik, saya jadi maling. Bukan ini dia diajarin gereja politik ini bilang hari Minggu. Inilah perilaku itu yang kemarin kita ikuti kontek-kontek tentang perilaku sampai pintu pertobatan ditutup. Jadi jangan percaya dengan pemahaman dibenarkannya karena iman. Iman yang dimaksud ada pemberian cuma-cuma. Jadi jangan menghina kasih karunia. Ibrani 10 ayat 26 dan 29. Sengaja berbuat dosa, tidak ada pengampunan karena dia menghina kasih karunia. Jadi Paulus bukan mengatakan mengabaikan perbuatan. Dalam Roma 2 ayat 13, orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Konteks 10 perintah Allah. Ya, Roma 3 ayat 28 dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Dia bicara anugerah. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebagai kami meneguhkannya, kami mentaatinya, kami melakukan. Roma 3 ayat 31. Kalian hanya ditipu dengan satu ayat. Makanya bagaimana dia bisa mengajar kalian gereja-gereja ini? Tapi hanya untuk maksud marketplace-nya. Keuntungan. Sehingga semua orang berbuat jahat kepada satu orang yang benar. 1.000.000 suara kepalsuan. Satu orang yang benar dipitnah kali. Terus menerus tanpa punya rasa malu. Karena ajaran rumah jemaat sudah rusak. Dari kemarin saya sudah melakukan mengkoreksi pondasi dasar jemaat. Sudah tidak punya tolak ukur yang benar. Tidak alkitabiah lagi. Kita sedang menuju kepada garis menjelang kedatangan Tuhan. Kita sedang berada di situ. Di hari-hari terakhir. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius pasal 3, apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Karena ajaran gereja itu pembenaran oleh iman. Jadi kayak nggak perlu ketaatan perbuatan hukum Allah itu. Itu penyesatan. Padahal bukan ke situ maksud Paulus. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois. Yang mengasihi tubuhnya itu egois. Keinginan dagingnya, keinginan manusia yang tidak takut kepada hukum Allah. Roma 8 ayat 7. Mengasihi dirinya sendiri itu keinginan daging. Menjadi hamba uang. Mereka akan suka membual. Kan tukang membual kalau cerita kalian. Halusinasi semua. Dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Kan pemfitnah kalian. Pemberontak kepada orang tua. Orang tua dibilang anak-anak sama kalian. Mereka tidak tahu berterima kasih. Dan seterusnya. Dan kita sedang berada di hari terakhir. Dan rata-rata perilaku manusia. Oleh karena agama politik meritokrasi. Menghalalkan pelanggaran hukum Allah. Yang penting iman. Ini yang membuat mereka tidak pernah merasa berbuat dosa. Pada dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan dosa adalah pelanggaran dari hukum Allah. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau kalian mau jelas lagi di Facebook Jatah limited edition. Udah saya bawakan materi seperti ini. Supaya kalian punya pemahaman utuh, jangan ngaco-ngaco tentang keselamatan itu dibenarkan iman apa juga perbuatan atau ketatan iman. Seketatan iman, bukan hanya iman. Iman kan dia kosong, tidak ada bukti tanpa menurut 10 perintah. 10 perintah itu bukti. Bukan Tuhan yang masuk surga tapi melakukan kehendak Bapa. 10 Roma 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ayat 8. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus membuat dosa. Jadi kalau dosa pelanggaran 10 hukum Allah. 10 hukum adalah yang dilanggar itu adalah dosa. Dosa dari pelanggaran jangan mencuri, jangan membunuh. Siapa yang masih berbohong, yang masih mencuri. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab dari sejak semula iblis memberontak kepada hukum Allah. Itu sebabnya setiap aktivitas kalian, saya selalu katakan, di balik ini digerakkan oleh iblis. Plus ilmu gaib. Agama politik dan ilmu gaib. Itu sebabnya sesat kalian. Tidak pernah merasa berdosa dengan kejahatan,